guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gue akan membahas beberapa kontroversi yang ada di Olimpiade 2024 yang dilaksanakan di kota Paris, Perancis. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya atau ke kontroversinya yang ada di situ, gue akan bahas dulu nih, apa itu Olimpiade dan kapan Olimpiade pertama kali dilaksanakan. Olimpiade adalah kejuaraan tingkat internasional yang dilakukan 4 tahun sekali. Sebenarnya dulu Olimpiade itu dilaksanakan 2 tahun sekali, gengs. Cuman pada tahun 1944 atau tahun 1996, gue lupa ya. Pokoknya sekitar tahun segitulah, baru dilakukan pembaruan menjadi 4 tahun sekali. Dulu juga Olimpiade diadakan pertama kalinya itu di kota Athena, geng. Kota Athena di Yunani. Sekitar tahun 800 atau 700 Masehi kayak gitu. Olimpiade juga sempat berhenti ketika era-era Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1928 sampai tahun 1945. Maksud gue ketika sebelum Perang Dunia Kedua dan ketika Perang Dunia Kedua terjadi kayak gitu. Indonesia sendiri selalu mengikuti, Indonesia sendiri tidak pernah absen nih dalam mengikuti Olimpiade. Jadi Indonesia selalu mengikuti, geng. Sejak tahun 1952 sampai tahun ini. Pasti kalian semua udah pada tahu. Langsung aja ke pembahasan intinya. Di sini ada beberapa kontroversi nih, geng. Tentunya yang membuat publik geram, bahkan orang Perancisnya sendiri itu geram, geng. Kontroversi yang pertama adalah mengenai sungai yang kotor. Karena pada saat itu sungai di Perancis yang bernama Sungai Seine, yang mana Sungai Seine itu dicanangkan gitu kan untuk menjadi arena perlombaan renang di Olimpiade 2024 ini. Cuman karena sungainya itu kotor dan terdapat bakteri E. coli, yang mana bakteri E. coli biasanya bercokol atau adanya itu ditinja, geng. Nah di Sungai Seine itu dan di Sungai Seine ini nih banyak banget bakteri E. coli-nya. Jadi tentunya di sini membuat masyarakat plus atlet-atlet itu pada segan gitu loh untuk renang atau mengikuti lomba di Sungai Seine ini. Lomba renang maksud gua. Ya pastilah kalau di sungai lomba renang, masih lomba balap mobil gitu kan. Jadi di sini warganya pun pada protes, geng. Kenapa? Karena mereka sudah menggelontorkan banyak biaya gitu loh, banyak kayak pajaknya kayak gitu kan. Pajak buat apa sih? Buat ngebersihin sungai itu, cuman nggak dibersih-bersihin. Dan di sini warga pun geram, geng. Kenapa? Karena mereka ngerasa pemerintah ini kerjanya nggak maksimal kayak gitu loh. Ya kayak lu aja, gimana sih lu bayar uang kebersihan nih, lu bayar petugas kebersihannya maksud gua, atau misalkan ada iuran-iuran tertentu gitu kan, cuman si sungainya itu tetap kotor kan, lu merasa dirugikan ya nggak sebagai orang Perancisnya. Apalagi di sini ketika Olimpiade berlangsung, beberapa transportasi umum itu di sana naik, geng, tarifnya. Ini membuat masyarakat lokalnya itu pada pada bete gitu loh, pada malas lah kayak gitu. Jadi misalkan mereka biasanya naik kereta api, biayanya misalkan kalau di sininya ini ya, misalkan biasanya 15.000, jadi naik tuh 2 kali lipatnya jadi 30.000 ketika ada Olimpiade kayak gitu. Ya sebenarnya ini dilema juga sih menurut gua. Karena kan pemerintah Perancisnya kan ingin agar agar nambah pemasukan kayak gitu loh. Cuma di sisi lain warga-warga lokalnya itu kan merasa diberatkan lah kayak gitu, merasa keberatan kayak gitu loh. Itu baru kontroversi yang pertama ya, geng. Bahkan saking boomingnya dan saking banyak banget yang protesnya nih, ada salah satu protes yang ini, geng, menurut gua sangat-sangat menjijikan sumpah. Warga-warga di sekitaran itu tuh, di sekitaran Paris, khususnya di sekitaran Sungai Seine itu membuat demo, geng, aksi demo maksud gua. Jadi mereka nggak hanya demo nggak hanya demo keluar-keluar dong, nggak, mereka demo juga dengan cara membuang tinja mereka, geng. Jadi rame-rame lah di Sungai Seine ini nih. Lu bisa bayangin kan? Bahkan ada hashtagnya juga loh. Hashtag yang mana kalau gua terjemahkan ke bahasa Indonesia nih, hashtagnya itu ayo rame-rame katanya tanggal 23 Juni 2024. Kenapa tanggal 23 Juni? Karena tanggal 23 Juni wali kota Paris itu yang bernama Anne Hidalgo, wali kota Paris nih yang bernama Anne Hidalgo, dia itu berjanji nih, geng, akan berenang di Sungai Seine. Kenapa? Karena beliau menunjukkan bahwa Sungai Seine ini udah aman kayak gitu loh. Buat meyakinin warga-warganya lah kayak gitu, warga-warga dan juga atlet yang mau bertanding di Olimpiade di Paris ini kayak gitu.
Tak hanya ibu wali kotanya nih yang bernama Anne Hidalgo, bahkan presiden Prancis pun yaitu Emmanuel Macron juga berjanji geng, katanya akan berenang juga nih untuk membuktikan kehigienisan Sungai Sin ini geng. Cuman faktanya ketika wali kota sudah renang gitu kan, presidennya nggak ikut renang kayak gitu. Jadi cuma omdo lah kayak gitu. Lanjut ke kontroversi yang kedua nih geng. Kontroversi yang kedua adalah ada beberapa negara yang mana atletnya itu dibatasi geng. Negara tersebut adalah Rusia dan juga Belarus. Jadi negara Rusia dan negara Belarus hanya boleh mengirimkan atletnya sebanyak 20 geng. Jadi nggak boleh lebih tuh. Dan juga pihak Olimpiade melarang mengibarkan benderanya. Maksud gua kayak gini, kalau misalkan atlet Rusia nih atau atlet Belarus menang, jadi mereka tuh nggak boleh geng, nggak boleh nggak boleh ngibarin bendera mereka kayak gitu. Tapi kalau negara lain boleh, kan ini kan aneh kan. Jadi kayak rasis lah kayak gitu, kayak pilih-pilih kayak gitu. Lanjut ke kontroversi yang ketiga. Kontroversi yang ketiga adalah pihak Olimpiade dan juga pihak pemerintah Perancis melarang nih atlet Perancis yang beragama Muslim untuk mengenakan hijab, geng. Jadi mereka yang biasanya pakai hijab jangan dulu nih ketika Olimpiade berlangsung kayak gitu. Kalau negara lain gimana? Negara lain boleh-boleh aja. Sebenarnya ada beberapa sumber yang gue baca, negara lain pun sempat ingin dilarang nih geng. Cuman karena waktunya mepet, jadi ya udahlah, nggak usah gitu kan, negara lain nggak usah, tetap ikut aja di Olimpiade ini gitu. Lanjut ke kontroversi selanjutnya nih geng. Kontroversi selanjutnya adalah ketika openingnya nih, opening di Olimpiade 2024 ini nih, yang seolah-olah atau seakan-akan gitu kan, seakan-akan mendiskreditkan agama Kristen geng. Karena di situ lu bisa lihat aja di foto samping kanan gue nih. Di foto ini nih mirip banget geng, mirip banget kayak ketika perjamuan makan di perjanjian lama kayak gitu geng. Jadi ketika opening dan ketika perjanjian lama dulu tuh jamuan makan kayak di foto samping kanan gue lah, mirip banget geng. Bahkan di sini nggak sedikit warga-warga Eropa juga yang mengecam nih. Salah satunya adalah warga Amerika. Bahkan Elon Musk sendiri mengecam aksi kayak gini geng. Itu kan seolah-olah mendiskreditkan, bahkan bukan seolah-olah sih ya, jatuhnya itu emang mendiskreditkan, itu kayak ngehina kayak gitu. Ada lagi nih kontroversi yang terakhir yang tentunya ini membuat sangat-sangat geram gitu kan netizen. Ada lagi nih kontroversi yang terakhir adalah kontroversi yang terakhir di Olimpiade 2024 ini adalah atlet dari Israel. Lo tau Israel ya, kayak gitulah. Yang gue maksud dalam negara ini nih, negara biru putih geng. Lo pasti udah pernah tahu lah. Kenapa gue sebutin kayak gini, karena agar video ini tetap tayang maksud gue ya. Jangan sampai gue nyebutinnya jelas negaranya. Jadi kalau gue sebutin dengan jelas negaranya nih, video ini bisa nggak tayang kayak gitu. Negara Israel mengirim atletnya, dan atletnya itu di sana dikawal khusus geng. Jadi dikawal ketat tuh. Nggak seperti atau nggak kayak negara-negara lain gitu, nggak kayak atlet-atlet dari negara lain maksud gua. Jadi dikawal khusus tuh, ada mobil-mobil kayak lapis bajanya, terus ada pasukan khususnya. Gua juga nggak tahu ini maksudnya apa kayak gitu kan. Cuman intinya atlet Israel itu diperlakukan sedikit istimewa gitu loh dibanding atlet-atlet dari negara-negara lain kayak gitulah. Itu aja mungkin dari gua mengenai kontroversi di Olimpiade 2024 ini. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gua Ali, kita ketemu di video berikut. Terima kasih.